Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 10 TKR. Hari ini kita akan belajar mengenai mapel GTO, gambar teknik otomotif, yaitu menggambar tentang etiket gambar. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sebentar. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, masa pandemi COVID-19 sampai sekarang belum selesai, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah kita itu masih berlangsung secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, mari kita jangan lupa selalu berdoa, ya, mohon pada Allah semoga pandemi COVID ini bisa segera cepat selesai sehingga kita bisa belajar tatap muka, yaitu di kelas atau di sekolah. Anak-anakku kelas 10 TKR, kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang peralatan-peralatan untuk kegiatan gambar teknik otomotif. Kemarin Bapak sudah jelaskan ada namanya pensil mekanik, ya. Kemudian ada rapido, kemudian ada kertas, ya, dengan berbagai ukuran dari A1, A2, A3, A4, kemudian penggaris, ya, baik penggaris segitiga, penggaris biasa, kemudian busur derajat dan lain-lain. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai kertas gambar, ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan yaitu gambar dengan ukuran kertas yaitu A4. Jadi tolong dipersiapkan. Setiap kegiatan kita mau menggambar, kalian sudah memiliki yaitu kertas gambar dengan ukuran A4. Terserah dengan merek apapun. Nah, pada kertas gambar A4 ini ada dua cara dalam kita akan menggambar, yaitu ada yang posisinya mendatar, ya, mendatar. Kemudian ada juga kita gambar dalam posisi tegak seperti yang di bawah ini, ya. Ukuran untuk kertas A4 itu adalah tingginya atau lebarnya ada 210, kemudian panjangnya 297, ya. Gitu. Nah, ini kalau posisinya mendatar bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kertas kita posisikan tegak, itu ada contoh pada bagian bawah seperti ini. Nah, nanti pada saat kita akan menggambar di beberapa pertemuan yang akan datang, tentunya posisi tegak atau mendatar tergantung daripada kebutuhan, ya, tergantung daripada objek yang akan digambar, bentuknya kurang lebih seperti apa, ya, gitu. Nah, karena kita masih menggambar di kelas 10, maka gambar yang akan kita sampaikan tadi atau yang akan kita pelajari adalah gambar dasar, ya. Kemudian dalam kegiatan menggambar ini, sebelum kalian menggambar suatu objek atau tugas dari saya, maka tentukan dulu garis gambarnya dulu, ya. Ya, tentukan dulu garis gambar, ya. Maka jarak yang ditentukan sesuai dengan pertemuan yang lalu yang sudah Bapak sampaikan dalam bentuk PowerPoint, itu jarak tepinya, ya, yang sebelah kiri ini adalah 20 mili, ya, 20 mili. Jadi yang kita pakai adalah satuan mili, nah, ya, bukan satuan inci. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini jaraknya adalah 10 mili, ya, jaraknya 10 mili atau kurang lebih 1 cm lah kalau dalam satuan senti. Kemudian berikutnya jarak bagian bawah, ya, antara garis etiket ini dengan bagian batas kertas yang bagian bawah ini juga jaraknya 10 mili. Yang atas juga 10 mili. Jadi setiap kegiatan mau gambar, nanti kalian persiapan terlebih dahulu di rumah, ya. Sebelum Bapak kasih tugas, kamu gambar dulu nih ukuran ini, ya, gambar dulu. Yaitu yang sebelah kiri 20, bagian-bagian atas ada 10 mili, bagian sebelah kanan 10 mili, dan bagian bawah 10 mili.
Sedangkan yang paling luar ini adalah batas kertas yang ukuran A4 tadi, yaitu lebarnya di sini adalah 210, kemudian yang ke atasnya atau tingginya ini adalah 297. Nah, itulah yang Bapak udah jelaskan tadi adalah mengenai jarak antara garis ya pada gambar dengan jarak tepi pada kertas gambar, yaitu ada 20 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili. Nah, berikutnya adalah bagian yang bawah ini ada namanya etiket. Etiket ini adalah menginformasikan tentang apa yang akan digambar, namanya apa, kemudian digambar oleh siapa, kemudian skalanya berapa. Nah, itu ada pada etiket. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa geser sebelah kiri, yaitu di sini sudah saya gambarkan gambar etiket ya, di mana gambar etiket tadi fungsinya adalah untuk memberikan informasi pada si pembaca atau yang menerima gambar ya. Yang mana etiket ini terdiri dari beberapa hal ya. Pertama ada namanya proyeksi. Proyeksi di sini adalah mengenai jenis gambar, itu apakah menggunakan proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Kemudian ada skala. Ya. Skala ini menunjukkan perbandingan antara benda yang digambar dengan benda benda atau gambar yang ada di kertas gambar. Jadi di skala. Kan nggak mungkin gambar mobil secara utuh digambar utuh pada kertas, tentunya nggak muat. Maka harus digunakan skala. Kemudian ukuran yang dipakai pada saat menggambar itu gunakan apa? Apakah inci ataukah milimeter? Ya. Nanti kita kesepakatan untuk kegiatan gambar ini, mapel mata pelajaran GTO kita gunakan milimeter. Kemudian tanggal ini menerangkan tentang pelaksanaannya, kegiatan gambarnya itu tanggal berapa sesuai dengan waktunya. Kemudian ada identitas nama sekolah ya, SMK PKP 1 karena kita memang posisi kegiatan belajar di SMK PKP 1. Namun suatu saat kalau kalian kerja di suatu industri, maka tentunya di sini ada nama sebuah industri ya. Gitu. Berikutnya sebelah kirinya adalah gambar tentang etiket. Jadi benda itu yang digambar apa, maka ditulis di sini atau judul ya. Judul tentang benda yang digambar. Ya, misalkan menggambar baut, menggambar mur ya, atau misalkan menggambar laher atau piring. Nah, maka di sini ditulis gambarnya apa, nama gambarnya itu. Nah, berikutnya adalah di sini identitas yang menggambarnya, maka ditulis di gambar. Misalkan digambar oleh siapa ya, oleh Zikri misalkan ya. Nah, maka di sini tulis namanya ya, Zikri. Kemudian berikutnya adalah kelas, menunjukkan identitas tingkat pembelajarannya ya, apakah kelas 10, kelas 11 ataukah kelas 12. Berikutnya diperiksa ya. Diperiksa ini berarti Bapak yang akan memeriksa ya selaku guru pengajar untuk mata pelajaran GTO ini ya. Tapi kalau misalkan kalian kerja di suatu perusahaan, maka diperiksa oleh bagian atasannya ya. Jadi kerjaan kalian menggambar tadi ya, kemudian akan diperiksa apakah perlu pembenahan atau sudah di ACC, sudah sesuai yang diminta, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau seperti apa, maka di sini menunjukkan diperiksa oleh pimpinannya. Berikutnya adalah keterangan, dan kalau dibutuhkan keterangan ya, maka tulislah di sini ya, nanti akan ada catatan di situ. Yang bawah ini ada menunjukkan nomor ya, nomor gambar ya. Misalkan besok kita akan belajar menggambar jenis-jenis huruf misalkan ya, pakai ini pekerjaan nomor 1, yaitu judulnya adalah macam-macam huruf misalkan ya. Kemudian yang sebelah kiri lagi ini adalah jenis kertas ya, apakah A3, A1, A0 atau A4 dan seterusnya. Nah, itu adalah mengenai nama-nama atau item-item yang ada pada etiket gambar. Terus bagaimana cara membuat kotak-kotak atau posisi seperti ini? Maka di sini sudah kita bantu, sudah saya tunjukkan, yaitu dengan ukuran-ukuran sesuai dengan standarisasi di ilmu gambar. Ya, contoh untuk yang bagian nama sekolah
ini jaraknya adalah 10 mili. Ya, 10 mili. Kemudian yang kaitannya dengan identitas, skala, ukuran, tanggal, dan nama yang gambar, itu jaraknya masing-masing adalah 5 mili. Ya, tingginya 5 mili. Kemudian untuk ruang atau panjangnya daripada tempat proyeksi, ya, entah Amerika atau Eropa, ini panjangnya 30. Kemudian untuk ruang skala atau ukuran, ini panjangnya adalah 40. Kemudian yang bagian kolom untuk yang digambar kelas dan periksa ini adalah 64. Ya. Kemudian yang SMK PKP 1 yang nama identitas sebuah sekolah atau instansi ini mempunyai jarak, ya, itu 50 mili. Ya. Kemudian total dari ujung sebelah kiri sampai sebelah kanan ini panjang semua ada 180. Ya. Kalian bisa gunakan penggaris, kemudian gunakan pensil, ya, pakai pensil biasa atau pensil mekanik dipersilakan. Kalian persiapkan, kamu lakukan di rumah, ya, yang teliti, ya, yang sungguh-sungguh. Kemudian buatlah etiket ini jangan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian pertemuan pada kesempatan ini, ya, kalian pelajari lebih lanjut, kalian bisa simak video ini dan PowerPoint yang sudah saya sampaikan pada pertemuan beberapa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, ya, jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak dengan rekan-rekan, ya. Selalu berdoa mohon pada Allah semoga pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.